Halo teman-teman, selamat datang di Orbar Podcast. Kali ini kita bersama dengan Bapak Singlum atau biasa saya panggil dengan Bang Well. Beliau adalah eh, aktivis NGO di Kabupaten Sintang. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu, Bang. Silakan, Bang. Baik, eh, saya Singlum, tapi biasa dipanggil Well ya. Saya dari Suandiri Inisiatif Sintang. Oke. Jadi Suandiri Inisiatif Sintang ini apa, Bang? Mungkin boleh dikenalkan dulu ke Ya, teman-teman semua. Suandiri Inisiatif Sintang atau kalau singkatnya SIS ya Ya. dipanggil biasanya. SIS ini sendiri adalah salah satu lembaga yang fokus di isu-isu lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Oke. SIS ini di Kabupaten Sintang itu kerjanya di mana aja, Bang? Untuk saat ini kami bekerja di dua desa di Kecamatan Oke. Sintang, Desa Mertiguna dan Desa Tebing Raya. Oke, Gitu. dua desa di Kecamatan Sintang ya. Iya, dua Fokus desa di. isunya apa tuh, Bang? Nah, kebetulan kalau untuk di dua desa ini kita dorong pemetaan tapal batas desa sama tata guna lahan desanya. Oke, apa Begitu. tuh? Maksudnya Ya, itu kan kalau ada dua hal yang berbeda kan? ya ya. Ya, oke, boleh Ah, dijelaskan dulu. Kalau tapal batas desa itu batas terluar sebetulnya, batas terluar dari desa. Oke. Nah, jadi secara proses untuk bisa menyelesaikan batas desa ini harus melewati beberapa tahapan yang lumayan panjang sebenarnya. Ada teknis, kemudian ada juga administrasi dan politisnya sebetulnya. Nah, teknis artinya desa harus mengambil koordinat Hmm. di mana saja batasnya, bahkan menarik garis antar koordinat itu begitu kan. Oke. Nah, sampai dia eh, bisa dibilang full keliling satu desa itu begitu. Itu teknis. Kemudian kalau secara administrasi dia harus membuat batas antar desa itu harus disepakati Hmm. begitu. Ada berita acaranya apa segala macam. Ya. Nah, kemudian itu juga proses politik sebetulnya ya, kesepakatan antar desa gitu kan. Karena pasti ada tarik menarik kepentingan biasanya di situ. Oke. Eh, dan terakhir menyangkut administrasinya ini, soal ini, ketika sudah selesai semua ini Ya. di apa namanya diperbubkan begitu, Oke. disahkan melalui Disahkan peraturan ya. bupati. Oke. Ya, kalau tata guna lahan desa itu setelah misalnya desa punya batas terluar, Oke. artinya di dalam desa itu ada apa saja di dalamnya. Nah, kemudian bagaimana pengaturan penggunaan lahan dan sebagainya itu oleh desa begitu dalam jangka waktu yang panjang, katakanlah misalnya 10 tahun, 20 tahun ke depan begitu. Oke. Saya jadi penasaran nih, Bang. Kenapa gitu SIS mau concern sama isu ini? Gitu. Apa mungkin karena berkaca dengan kondisi yang ada di Kabupaten Sintang ya. Mungkin boleh diceritakan dulu tuh, Bang. Latar belakangnya kenapa SIS merasa hal ini perlu dilakukan, perlu concern sama masalah ini gitu. Ya, jadi terkait tapal batas dan tata guna lahan desa ini kita melihatnya sebagai sebuah aspek yang fundamental sebetulnya Mhm. dalam konteks pembangunan berkelanjutan lah, Ya. pembangunan lah intinya, pembangunan di desa begitu. Ya. Eh, karena secara faktualnya kan Mhm. sejauh ini eh, apa batas desa saja itu masih diletakkan pada zona indikatif begitu. Oke. Jadi belum ada kejelasan di mana sebenarnya, sampai di mana saja batas kewenangan desa itu, karena masih berupa zona indikatif. Oke. Nah, ini kan artinya pasti ada konsekuensi-konsekuensi lah untuk desa kan ketika dia berbicara soal pembangunan begitu. Nah, dalam aspek tata guna lahan desa Mhm. dengan batas yang indikatif itu,
Mhm. Ini juga semakin sulit bagi desa dan juga bagi pemerintah begitu untuk mewujudkan namanya pembangunan. Karena batasnya saja masih indikatif kan. Nah, Ya. bagaimana di dalamnya begitu. Oke. Kalau kondisi di Kabupaten Sintang hari ini? Kalau untuk di Kabupaten Sintang hari ini merujuk data terakhir dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Mhm. pemerintah desa DPMPD ya, Iya. baru ada 10 desa dan satu kelurahan Aha. dari sekitar 391 desa yang batas desanya sudah definitif. Oke, berarti Sintang sendiri masih banyak tugas ya terkait pemetaan ini Ya, sampai hari ini. Ada nggak sih Bang hal yang memicu sebenarnya pemetaan ini harus selesai di 350 desa, satu desa itu? ya. Jadi terkait apa? Ada salah satu momentum yang kemudian menjadi krusial ya Mhm. terkait tapal batas desa ini, Ya. di mana secara nasional kan sudah ada kebijakan saat ini bahwa di tahun 2023 semua desa itu diwajibkan untuk menyelesaikan tapal batas desanya. Mhm. Nah, ketika tapal batas desa ini tidak selesai, maka dianggap kemudian menyepakati peta indikatif yang sudah dihasilkan oleh Badan Informasi Geospasial. Jadi Oke. ternyata sebelum sampai ke proses ini, Badan Informasi Geospasial itu sudah punya batas-batas indikatif desa yang tidak melalui proses kesepakatan antar desa dan sebagainya. Jadi tidak ada deal-dealan antar desanya itu batasnya di mana dan secara administratif juga tidak bisa dibilang tidak sempurna. Nah, kemudian secara teknis pengambilan data di lapangannya juga bisa dibilang sama ya, tidak Oke. sempurna begitu. Nah, artinya akan ada resiko ketika misalnya tapal batas tidak selesai dan desa dianggap menyetujui itu, maka ada kemungkinan tingkat error Oke. batas desa yang lumayan tinggi. Ketidaksesuaiannya ya dengan Ketidaksesuaian. kenyataannya gitu. Oke. Kan kalau melihat soal pemetaan ini kayaknya rumit ya, kayak tadi udah dijelaskan bahwa proses ini bukan proses yang mudah. Ya, Tentunya proses yang panjang tuh nggak mungkin dikerjakan sendiri kan Bang. ya, Nah ya. kalau si sendiri nih Bang, pada dua desa deh gitu di Kecamatan Sintang, bekerjanya dengan siapa aja? Ya, betul. Kami bekerja di dua desa ini. eh, Kalau untuk di mana di tingkatan masyarakat sipilnya Oke. itu bekerja sama dengan Forstar. Jadi Forstar ini forum stakeholder Kapuas Raya yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil di dalamnya. Nah, di tingkat OMS itu di tingkat apa masyarakat sipil itu partnernya gitu. Nah, Oke. kemudian untuk implementasi ini sendiri kami dapat dukungan dari USAID Madani. Oke. Nah, untuk di level pemerintahnya itu mulai dari pemerintah desa tentunya, terutama di dua desa ini, dua desa Tertung dan Mertiguna ini tadi, Sorry, Tebing Raya dan Mertiguna. Tebing Raya dan Mertiguna ini Oke. tadi, kemudian DPMPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Mhm. kemudian didukung juga oleh Camat Sintang gitu dan juga Bapeda. Oke. eh Mengapa nih Bang? Setiap desa tuh penting nih memiliki tapal batas desa yang jelas, lalu tata guna lahan yang mungkin dapat terdata atau dapat diketahui oleh setiap orang yang membutuhkan informasi itu gitu. Mengapa tuh penting gitu? Ya, jadi ada dua hal ya sebetulnya. Pertama soal tapal batas ya, Aha. tapal batasnya artinya batas terluarnya, Ya. kemudian tata guna lahan di dalamnya. Nah, kenapa penting tapal batas ini? Kenapa penting? Karena memang itu merupakan ini bukan hanya sebatas kebutuhan administratif ya. Mhm. Kan tadi dengan kondisi yang saat ini masih diletakkan pada zona indikatif, Ya. ya kan? Artinya dengan banyak resiko ya, Mhm. banyak resiko, banyak tantangan dalam proses pembangunan karena batas desanya masih indikatif. Nah, dalam perspektif administrasi pemerintahan kan ini kan bukan
bukan hal yang baik tentunya karena tidak ada kepastian gitu. Nah, batas desa selain administratif ini juga penting untuk kepastian hukum Oke. bagi desa. Ini loh wilayah wilayah desa kami begitu, di dalamnya ada ini tata guna lahan apa segala macam. Nah, terkait tata guna lahan, ini kan sebenarnya bahasa bahasa lain dari tata ruang ya, tata Mhm. ruang desa. Nah, hanya saja kan memang problem paling mendasarnya adalah nomenklatur soal tata ruang desa itu tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur soal bagaimana penataan ruang. Oke. Nah, sehingga penataan ruang itu kewenangannya hanya sampai di kabupaten sebetulnya. Jadi desa nggak punya hak Ya, untuk mengatur tata ruang. bukan tidak punya hak, tapi di desa itu wilayah istilahnya sangat bisa dibilang agak ambigu lah kalau sekarang begitu. Jadi kalau dilihat dari perspektif undang-undang ini, kewenangan desa untuk mengatur tata ruang di desanya itu masih ambigu. Oke. Nah, kenapa penting tata ruang atau tata guna lahan desa ini? Ada beberapa hal sebetulnya yang menjadi yang pertama, ini terkait kewenangan desa itu untuk mengatur atau menyusun rencana pembangunan jangka menengah Ya. misalnya RPJMDes. Dalam konteks RPJMDes, penyusunan RPJMDes, tata ruang ini memang sangat penting gitu. Jadi ketika misalnya desa tidak punya tata ruang atau tata guna lahan yang jelas, maka bisa dibayangkan sebenarnya bahwa desa ini akan berjalan pada konsep pembangunan yang atau perencanaan pembangunan yang mengambang sebetulnya. Oke. Karena dia tidak tahu berapa potensi yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana akan mengelola potensi itu dalam jangka panjang dan bagaimana menata atau mengaturnya. Begitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, Mhm. soal tata ruang ini, dengan tidak adanya tata ruang, maka ini kemudian menjadi rawan konflik kepentingan. Konflik kepentingan bisa ini terjadi antar desa atau bahkan di dalam desa begitu. Nah, atau yang paling merugikan itu biasanya desa dengan misalnya investor Mhm. yang punya kepentingan terhadap sumber daya alam di Desa. desa Oke. gitu. Nah, itu seringkali sangat merugikan masyarakat di desa gitu. Nah, kemudian yang ketiga, eh, karena tadi kalau tata ruang ini kan selama ini hanya sebatas menjadi kewenangan kabupaten ya. Nah, sehingga apa eh, ketika ketika kabupaten melalui rencana tata ruang wilayah kabupatennya akan mewujudkan rencana tata ruang wilayahnya itu, maka belum belum tentu apa yang sudah direncanakan itu akan sesuai Ya. dengan apa yang ada di desa begitu. Nah, itu kan ada semacam resiko tersendiri begitu. Nah, itu juga akan bisa saja berujung pada kemudian muncul juga konflik kepentingan Oke. gitu. Betul betul. Kabupaten maunya begini, tapi desa karena melihat ini tidak sesuai dan sebagainya gitu kan. Oke. Tapi kalau di Sintang sendiri, Bang, dikhususkan di Kabupaten Sintang atau di Kecamatan Sintang, pernah nggak sih terjadi konflik-konflik kepentingan masyarakat desa dengan investor atau pihak lain Ya, terkait tata guna lahan atau tata batas desa yang belum jelas gitu? ya. Kalau mau jujur melihat ini, sangat banyak sebenarnya konflik ruang ini ya, pemanfaatan ruang dengan investor misalnya. Kalau kita lihat di beberapa desa saja, Ya. ini kan ada lahan-lahan yang tidak tidak tertanami misalnya tidak tertanami dengan tanaman perkebunan sesuai izinnya, misal sawit katakanlah, eh, tapi kemudian itu menjadi bagian dari hak guna usaha Oke. perusahaan. Nah, sementara di dalamnya secara existing itu ada kebun masyarakat, bahkan ada Permukiman. pemukiman begitu. Oke.
Nah, dengan apa? Selain dengan perusahaan, dengan sektor swasta, ini juga ada konflik dengan apa? Negara dalam hal ini sebetulnya. Itu lewat eh, kawasan hutan. Ah, Nah, karena beberapa wilayah masyarakat itu berada di dalam kawasan hutan dan bahkan pemukiman berada di dalam kawasan hutan. oke. Begitu. Nah, yang secara legal formalnya atau secara hukum itu jelas eh, bisa dibilang itu menghilangkan hak-hak perdatanya masyarakat setempat Atas wilayahnya. atas wilayahnya. Oke, Begitu. kalau untuk di Kabupaten Sintang sendiri, Bang, desa-desa yang termasuk di dalam kawasan hutan itu ada berapa banyak? Kalau data KPH terakhir Kesatuan Pengelolaan Hutan, eh, saya kurang kurang dapat rinciannya, tapi Hmm, bisa jadi ini hanya di KPH itu saja ada 50-an lebih desanya. oke. Kan di Sintang ada dua KPH, KPH Sintang Utara dan KPH Sintang Timur. Sintang Timur ya. Oke. Nah, jadi bisa jadi hanya di salah satu KPH itu saja Atau atau malah itu memang secara secara keseluruhan. keseluruhan. Berarti di antara lima itu bisa jadi lebih atau memang segitu. Ya, Oke. Nah, lalu dari sini kita bisa simpulkan bahwa tidak adanya tapal batas atau tata guna lahan di desa itu sebenarnya ancaman sendiri bagi desa itu sendiri ya Bang ya. ya. Ya, terutama atas hak mereka kepada wilayahnya gitu. Jadi kalau eh, dari sisi sendiri nih Bang, apa sih yang diperbuat untuk mau menyelesaikan persoalan ini di desa dampingannya? Ya, eh kalau apa dari kami ya melihatnya, memang eh, yang pertama dan paling mendasar barangkali ya, bahwa kita menempatkan ini dalam persepsi yang sama dulu, bahwa tapal batas dan kemudian tata guna lahan desa ini itu adalah aspek fundamental begitu. Hmm, Aspek paling fundamental bagi desa begitu. Baik itu dalam aspek baik itu dalam hal apa namanya? Administrasi pemerintahannya maupun legal formalnya begitu. Karena ini sangat fundamental untuk keberlanjutan desanya sendiri begitu. Ah, dengan demikian maka setelah kita persepsinya sama ya, ya. bahwa ini fundamental, artinya memang eh, membagi juga, kan tadi ada ruang-ruang kosong juga kalau misalnya kita ngomong kembali ke tadi ya pembahasan sebelumnya, bahwa kewenangan desa misalnya, terkait kewenangan desa, soal bagaimana mengatur tata ruang atau tata guna lahan desa. Mhm. Nah, ruang kosongnya di mana? Ruang kosongnya adalah apa? Kewenangan desa itu menjadi abu-abu dalam mengatur tata ruang desanya. Oke. Itu dilihat dari peraturan perundang-undangannya. Nah, makanya kemudian di level nasional, soal peraturan penataan ruang itu harus dipastikan itu mengakomodir inisiatif-inisiatif dari masyarakat di desa yang menyusun tata guna lahan atau tata ruang desanya. Oke. Nah, kemudian karena secara hierarki hukum ini berjenjang, maka itu harus dikuatkan di level kabupaten. Begitu. Di level kabupaten itu bisa bentuknya peraturan bupati atau wali kota yang juga menekankan hal yang sama. Oke. Bagaimana mengakomodir inisiatif masyarakat untuk atau inisiatif dari desa untuk menyusun tata guna lahan atau tata ruang desanya. Oke. Nah, yang tidak kalah penting kemudian adalah dalam konteks ini kan terkait konflik apa segala macam ya, Mm-mm. konflik pemanfaatan ruang apa segala macam, terutama ketika berupaya untuk menyelesaikan aspek fundamental yang tadi, batas desa misalnya. Nah, pada prakteknya memang yang kita lihat sejauh ini minim sekali pelibatan masyarakat di dalamnya.
Maksudnya gimana tuh, Bang? Minim pelibatan masyarakat ini karena menghindari konflik, misalnya Perbedaan. menghindari konflik, menghindari konflik di tengah masyarakat soal bagaimana menarik garis batas desa. Oke. Akhirnya pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian batas desanya, Oke. begitu. Nah, ini kan sebenarnya sangat riskan ya untuk desanya itu sendiri, dan itu menjadi penting sebenarnya untuk menjadi salah satu prioritas begitu. Betul. Nah, termasuk di dalamnya mungkin bisa dibilang kaum perempuannya misalnya, Semua pandangan dari kelompok. kaum perempuan, iya, Ya, kelompok-kelompok yang ada di kelompok-kelompok desa, masyarakat yang ada di termasuk desa ya. kelompok Oke. rentan mungkin. Ya, Begitu. karena memang bahwa eh, dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di tingkat desa, Ya. partisipasi masyarakat dan mengakomodir setiap kelompok itu juga penting ya, Ya. dalam bentuk partisipasi, akuntabilitas, terus kemudian kolaborasi gitu ya, Ya. dalam wujud pembangunan lah yang lebih baik gitu. Nah, kalau untuk di desa sendiri sih Bang, apa sih Bang bentuk upaya yang bisa mereka lakukan dalam mewujudkan atau mempercepat nih proses pemetaan di desa mereka, mungkin desa mereka belum gitu. Ya, dalam konteks ini memang SIS mengambil peran ini ya, mengambil peran yang mencoba mengambil peran untuk memfasilitasi, Oke. proses-proses ini. Nah, memang kita bekerja di 2 desa, tapi di Kecamatan Sintang. Nah, tapi di level kecamatannya kita coba dorong camat juga untuk melakukan upaya percepatan, mendorong camat untuk melakukan upaya percepatan. Nah, soal model, metode kerja dan sebagainya, ini kita diskusikan dengan camat. Lalu kemudian dari proses ini kita coba naikkan levelnya di kabupaten. Oke. Begitu. Nah, mungkin ini nanti lewat Bapeda diupayakan untuk bagaimana mendorong apa sih kendalanya, apa segala macam yang dihadapi begitu kan, apa yang diperlukan oleh desa, apa segala macam. Nah, bagaimana menyelesaikannya. Nah, itu yang kita coba dorong, kita formulasikan sama-sama, diskusikan sama-sama di Bapeda, Oke, sehingga itu berarti bisa sebenarnya dipercepat. SIS ini sebenarnya membangun sebuah inisiatif yang dimana itu bisa melibatkan banyak kelompok gitu ya Bang. Ya. Terutama itu hal ini juga harus disambut dari desa-desa bahwa inisiatif yang dibangun ini juga mendukung untuk kepentingan mereka. Ya. Dan dari pemerintah pun udah ada nih sebenarnya terbangun kepercayaan atau kerjasama yang seperti yang Abang jelaskan tadi dari camat misalnya, mungkin nanti untuk tingkat kabupaten replikasi upaya yang SIS lakukan di 2 desa Ya, itu betul. bisa adopsi oleh desa-desa sekabupaten Sintang gitu ya. Oke. Mungkin kita akan membahas lebih banyak lagi terkait pemetaan ini dari berbagai pihak lainnya, termasuk juga dari pemerintah ataupun masyarakat desa gitu. Bahwa ini merupakan pekerjaan bersama melihat durasi waktu yang tidak lagi panjang itu di 2023 bahwa desa betul. di Kabupaten Sintang ini harus selesai ya. Ya. Dengan itu pun agar resiko-resiko ketidaksesuaian itu dapat diminimalisir gitu ya Ya. Bang ya. Sekian kayaknya pembahasan kita terkait pemetaan ini. Terima kasih penjelasannya udah banyak sekali dari Bang Well selaku praktisi langsung pemetaan di Kabupaten Sintang di 2 desa di kecamatan gitu. Ya. Ya. Terima kasih Bang Well atas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi teman-teman di Orba Podcast selanjutnya.